disleksia pada anak. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari disleksia. Disleksia adalah sebuah gangguan dalam perkembangan baca tulis yang umumnya terjadi pada anak usia 7-8 tahun. Ditandai dengan kesulitan belajar membaca dengan lancar dan kesulitan dalam memahami meskipun normal atau di atas rata-rata. Ini termasuk kesulitan dalam penerapan disiplin ilmu fonologi, kemampuan bahasa atau pemahaman verbal. Disleksia adalah kesulitan belajar yang paling umum dan gangguan membaca yang paling dikenal. Lalu ada juga kesulitan-kesulitan lain, namun dalam hal tersebut tidak termasuk dalam gangguan disleksia. Beberapa melihat disleksia sebagai sebuah perbedaan akan kesulitan membaca akibat penyebab lain, seperti kekurangan neurologis dalam penglihatan atau pendengaran, atau lemah dalam memahami instruksi bacaan. Lalu ada 3 aspek kognitif penderita disleksia, yaitu pendengaran, penglihatan, dan juga perhatian. Disleksia mempengaruhi perkembangan bahasa seseorang. Penderita disleksia secara fisik tidak akan terlihat sebagai penderita. Disleksia tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan seseorang untuk menyusun atau membaca kalimat dalam urutan terbalik, tapi juga dalam berbagai macam urutan termasuk seperti dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, dan sulit menerima perintah yang seharusnya dilanjutkan dari memori pada otak. Hal ini yang sering menyebabkan penderita disleksia dianggap tidak konsentrasi dalam beberapa hal. Dalam kasus lain ditemukan pula bahwa penderita tidak dapat menjawab pertanyaan yang seperti uraian panjang lebar. Nah, itu dia sedikit pengertian dari penjelasan dari pengertian disleksia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri anak disleksia. Pada beberapa kasus, gejala disleksia dapat dideteksi pada anak usia dini. Namun semua gejala tersebut sebenarnya masih bersifat umum, sehingga sulit menentukan apakah anak terkena disleksia atau bukan. Nah, gejala atau ciri-ciri yang lebih jelas baru dapat dilihat ketika anak memasuki usia sekolah, di mana mereka mulai belajar membaca secara ekstensif. Maka anak akan menunjukkan ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama adalah sulit mengeja dengan huruf yang benar. Kesulitan anak disleksia dalam mengingat huruf juga bisa membuatnya sulit untuk mengeja huruf dengan benar, sehingga mungkin tertinggal dari teman-temannya. Yang kedua adalah memiliki masalah dalam memproses dan memahami apa yang didengar oleh anak. Jadi, ketidaktahuan anak disleksia mengenai berbagai kata membuatnya sulit untuk memproses dan memahami apa yang didengar oleh anak. Yang ketiga adalah anak kesulitan dalam menemukan kata yang tepat atas pertanyaan yang kita berikan. Nah, ketika kita memberikan pertanyaan kepada si anak disleksia, maka anak kesulitan dalam menjawabnya karena ketidakmampuannya dalam menemukan kata-kata yang tepat. Yang keempat adalah anak sulit mengingat urutan abjad atau angka. Misalnya
anak akan menyebut huruf G terlebih dahulu, baru huruf F. Nah, dengan begitu anak diperlukan latihan yang khusus. Yang kelima adalah anak sulit menemukan persamaan dan perbedaan dalam huruf maupun kata. Hal ini disebabkan karena sulitnya otak mengingat huruf yang ada. Nah, yang keenam adalah anak kesulitan dalam mengucapkan kata yang tidak dikenal. Yang ketujuh, anak akan lama menyelesaikan tugas yang mengharuskan anak membaca dan menulis. Yang ke-8, anak akan menghindari kegiatan yang berkaitan dengan membaca. Baiklah, masuk ke penanganan anak yang mengalami disleksia. Kira-kira apa saja sih penanganannya? Oke, yang pertama itu dengan cara menyisihkan waktu untuk mengajari anak tersebut membaca. Tetapi jangan dipaksakan anak tersebut untuk belajar membaca. Kenapa? Jika dipaksakan anak tersebut enggak mood ya, moodnya udah hilang, terus dia emosi. Makanya jangan dipaksakan anak tersebut untuk belajar membaca. Pada saat belajar membaca, hendaklah orang tua atau guru itu melafalkan huruf abjad, misalnya A, B, C dengan jelas pelafalannya agar anak tersebut mengerti, dan jangan lupa juga suaranya itu dengan keras juga. Intinya jelas pelafalannya dan suaranya itu harus jelas juga agar anak tersebut ngerti loh saat anak tersebut melihat mulut kita itu, oh kayak gini caranya, oh kayak gitu atuh, oh kayak gitu lafalnya gitu, C itu kayak gitu biar anak itu mudah ngerti dia jadinya. Kemudian dengan bekerja sama dengan sekolah anak, bicarakan kondisi anak kepada guru atau kepada kepala sekolah anak tersebut mengalami disleksia, agar nanti bisa didiskusikan kira-kira apa sih pembelajaran yang cocok untuk anak disleksia tersebut gitu. Kemudian dengan berbanyak waktu membaca di rumah, orang tua bacalah dongeng atau cerita untuk anaknya. Misalnya malam ini bacakan dongeng Cinderella untuk anaknya, besoknya bacakan juga Cinderella gitu, diulang-ulang aja cerita tersebut. Mungkin orang tua akan bosan menceritakan dongeng itu terus, tapi untuk anak tersebut itu sangat baik. Kenapa? Karena bisa meningkatkan kemampuan anak itu untuk memahami apa isi cerita tersebut gitu, sehingga mereka menjadi tidak asing lagi dengan tulisan dan cerita tersebut gitu. Dan untuk orang tua juga jangan lupa saat menceritakan cerita tersebut itu bacakanlah dengan jelas gitu, biar anak tersebut bisa menirukan gerakan mulut orang tua tersebut gitu. Selanjutnya mungkin itu saja untuk saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul tentang contoh permainan, contoh pembelajaran untuk anak disleksia. Baiklah, selanjutnya contoh kegiatan pembelajaran yang cocok untuk anak usia dini yang mengalami disleksia. Nah, kita bisa menggunakan 3 metode pembelajaran. Yang pertama dengan metode multisensori, yang mana mendayagunakan kemampuan visual, penglihatan, auditory, pendengaran, dan kinestik, kesadaran pada gerak, juga taktil, perabaan pada anak. Yang kedua, kita bisa menggunakan metode pembelajaran fonik atau bunyi. Nah, yang mana memanfaatkan kemampuan auditory dan visual. Jadi, dengan cara menamai huruf sesuai dengan bunyinya. Contohnya, kita bisa mengajari anak dengan cara mengeja. Nah, anak akan mendengarkan kita. Anak yang mengalami disleksia akan berpikir jika kata beca maka terdiri dari B, C, A, dan K. Nah, jadi kurang E-nya. Maka dari itu kita bisa mengajarnya dengan cara mengeja. Mereka akan mendengarkan apa yang kita
ejakan. Nah, sebagai contoh kata becak yang benar itu ialah B, E, C, A, K. Nah, dari ejaan yang tepat melalui audio. Jadi anak bisa mengikuti bunyi apa yang kita bilang. Nah, yang ketiga kita bisa menggunakan metode pelajaran linguistik. Nah, yang mana mengajarkan anak mengenal kata secara utuh, yaitu dengan cara menekankan pada kata-kata yang bermiripan sehingga anak mampu menyimpulkan sendiri pola hubungan antara huruf dan bunyinya. Nah, bisa juga dengan menggunakan video pembelajaran yang topik yang anak sukai. Nah, biarkan mereka riset sesuka hati mengenai video tersebut. Baiklah, sekian penjelasan tentang disleksia dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.